Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam video mata pelajaran sejarah kelas 12 semester 1. Dalam video kali ini kita akan membahas mengenai upaya meredakan perang dingin. Ada 5 topik yang akan kita bahas pada video kali ini. Yang pertama adalah upaya negara-negara berkembang untuk meredakan konflik perang dingin. Yang kedua adalah upaya dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Yang ketiga adalah upaya antar negara. Yang keempat adalah upaya kedua negara adidaya. Dan yang terakhir adalah akhir dari perang dingin. Nah, mari kita bahas tema yang pertama. Upaya dari negara-negara berkembang dalam menghentikan perang dingin ini ada beberapa cara yang dilakukan. Tetapi sebelum kita membahas mengenai upaya dari negara-negara berkembang, mari kita simak dulu atau pelajari dulu pengertian apa sih sebenarnya negara berkembang itu, siapa sih negara berkembang itu. Negara berkembang atau sering disebut sebagai negara dunia ketiga adalah negara-negara yang baru saja lahir atau baru meraih kemerdekaan dari negara-negara maju pasca Perang Dunia Kedua. Beberapa negara yang tergolong dalam negara-negara berkembang adalah negara di Asia Tenggara kecuali Singapura, negara-negara di Amerika Latin, Afrika, negara-negara di Eropa Timur, dan Asia kecuali Jepang, Korea Selatan, dan Singapura. Nah, apa latar belakang negara-negara berkembang ini berusaha untuk meredakan konflik perang dingin ini? Pertama adalah untuk menghentikan persaingan perebutan kekuasaan antara blok barat dan blok timur. Yang kedua, untuk menciptakan perdamaian dunia akibat perang yang terjadi di beberapa daerah. Yang ketiga adalah untuk menghentikan peperangan yang terjadi akibat perebutan pengaruh antara blok barat maupun blok timur. Yang keempat adalah untuk menyatukan negara-negara yang baru merdeka agar tidak ikut serta dalam persaingan atau konflik yang ditimbulkan dalam perang dingin ini. Dan yang terakhir adalah untuk mencegah munculnya perang dunia ketiga. Nah, selama perang dingin seperti yang kita bahas dalam pertemuan minggu lalu, dunia terbagi menjadi 2 blok besar, ada blok barat maupun blok timur. Nah, negara-negara yang tidak ingin ikut terlibat, mereka akhirnya bersatu dan membentuk sebuah gerakan. Terutama negara-negara tersebut dipelopori oleh negara-negara berkembang. Nah, di dalam peta ini bisa kita lihat yang blok barat itu berwarna biru, sedangkan blok timur itu berwarna merah. Tetapi ada yang berwarna putih. Nah, siapa yang berwarna putih? Berwarna putih ini adalah negara-negara berkembang. Nah, nanti negara-negara berkembang ini akan membentuk sebuah gerakan untuk meredakan konflik perang dingin ini. Nah, ada 2 upaya yang dilakukan negara-negara berkembang dalam menghentikan atau meredakan konflik perang dingin. Pertama adalah Konferensi Asia Afrika. Konferensi Asia Afrika ini diselenggarakan di Bandung pada tahun 1955 dan merupakan proses awal lahirnya gerakan non-blok. Konferensi Asia Afrika diselenggarakan pada tanggal 18 sampai 24 April 1955 dan dihadiri oleh 29 kepala negara dan kepala pemerintahan di benua Asia dan Afrika yang baru saja merdeka. Nah, untuk tujuannya adalah untuk mengidentifikasi dan menghadapi masalah-masalah dunia pada waktu itu dan berupaya untuk memformulasikan kebijakan bersama negara-negara baru tersebut pada tatanan hubungan internasional. Dan akhirnya
disepakatilah yang namanya Dasar-Sila Bandung yang dirumuskan sebagai prinsip-prinsip dasar bagi penyelenggara hubungan dan kerjasama antar bangsa. Upaya yang kedua adalah gerakan non-blok. Gerakan non-blok ini diselenggarakan melalui konferensi tingkat tinggi GNB atau gerakan non-blok di Belgrade, Yugoslavia 1-6 September 1961. Konferensi tingkat tinggi yang pertama ini dihadiri oleh 25 negara. Salah satunya adalah ada Afghanistan, Algeria, Yaman, Myanmar, Kamboja, Sri Lanka, Kongo, Kuba, Siprus, Mesir, Ethiopia, Ghana, Guinea, India, Indonesia, Irak, Lebanon, Mali, Maroko, Nepal, Arab Saudi, Somalia, Sudan, Suriah, Tunisia, dan Yugoslavia. Nah, tujuan dari GNB ini adalah untuk memformasikan atau untuk merancang bagaimana posisi negara-negara yang baru tadi secara independen merefleksikan kepentingan negara-negara anggotanya sehingga terbebas atau tidak terpengaruh oleh perang dingin. Nah, selanjutnya kita akan membahas tema yang kedua, yaitu upaya dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Bagaimana PBB dalam hal ini meredakan konflik akibat dari Perang Dingin. Pertama, PBB mengeluarkan resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 255. Dewan Keamanan PBB mengeluarkan aturan tersebut yang memuat seruan kepada negara-negara yang memiliki nuklir untuk membantu negara-negara non-nuklir yang menjadi akibat suatu serangan nuklir. Nah, kronologi dari revolusi ini karena pada tahun 1968 melalui pembahasan yang dilakukan oleh 16 negara yang tergabung dalam Komite Pelucutan Senjata, khususnya senjata nuklir. Dan akhirnya PBB berhasil merampungkan teks dari Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons, atau yang biasanya kita sebut sebagai traktat mengenai pelarangan senjata nuklir. Akhirnya keluarlah perjanjian non-proliferasi nuklir. Nuclear Non-Proliferation Treaty adalah suatu perjanjian yang ditandatangani pada 1 Juli 1968 yang membatasi kepemilikan senjata nuklir. Sebagian besar negara berdaulat, ada 187 mengikuti perjanjian ini, walaupun 2 di antara 7 negara yang memiliki senjata nuklir dan 1 negara yang mungkin memiliki senjata nuklir belum meratifikasi perjanjian ini. Perjanjian ini diusulkan oleh Irlandia dan pertama kali ditandatangani di Finlandia pada tanggal 11 Mei 1995 di New York. Lebih dari 170 negara menyepakati untuk menindaklanjuti perjanjian ini tanpa batas dan tanpa syarat. Nah, isi perjanjiannya pertama ada 3 pokok hal utama. Yang pertama adalah non-proliferasi, yang kedua adalah perlucutan atau menghilangkan atau membersihkan ya. Kemudian yang dimaksud ini adalah ya senjata nuklir tentunya. Kemudian hak untuk menggunakan teknologi nuklir untuk kepentingan damai. Maksudnya kepentingan damai di sini adalah untuk pembangkit tenaga listrik, untuk kesehatan. Ternyata nuklir bisa dipergunakan untuk itu. Kesimpulannya bahwa upaya yang dilakukan PBB untuk meredam Perang Dingin adalah diantaranya pertama mengeluarkan
resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 255. Yang kedua adalah melaksanakan perjanjian non-proliferasi nuklir. Upaya yang ketiga dilakukan oleh antar negara. Jadi ada beberapa negara juga yang ikut serta untuk meredakan konflik perang dingin. Upaya antar negara ini bisa diwujudkan dalam bentuk hubungan bilateral antar negara untuk mengurangi ketegangan dunia. Salah satunya adalah pada tahun 1972 Presiden Amerika Serikat Richard Nixon ini mengunjungi Republik Rakyat Cina untuk menjalin hubungan diplomatik. Nah, tentu saja ketika kunjungan seperti ini biasanya bertujuan untuk meredakan konflik. Kita tahu RHC ini adalah salah satu anggota dari Blok Timur. Yang kedua adalah pada tanggal 3 Oktober 1990 ini berhasil penyatuan Jerman Barat dan Jerman Timur. Nah, nanti kita bisa lihat proses selanjutnya mengenai penyatuan Jerman Barat dan Jerman Timur ini. Kemudian yang ketiga adalah kunjungan Presiden Indonesia yang ketiga, yaitu Presiden Soeharto. Yang kedua ya maksud saya, pada tahun 1989 mengunjungi Uni Soviet untuk mempererat hubungan kerjasama diplomatik. Upaya yang ketiga adalah upaya dari kedua negara adidaya. Upaya kedua negara adidaya di sini yang dimaksud adalah negara Amerika Serikat maupun negara Uni Soviet. Jadi kedua negara yang terlibat perang dingin ini juga berupaya untuk meredakan konflik atau meredakan ketegangan yang terjadi akibat Perang Dunia Kedua. Pada tahun 1962 sampai 1982 ini dilakukan upaya untuk meredakan konflik. Jadi memang prosesnya berarti sudah lama sekali, tapi baru terwujud nanti di awal sekitar tahun 1990-an. Oke, pertama adalah melakukan perjanjian non-proliferasi nuklir. Isi perjanjian ini adalah kesepakatan untuk tidak menjual senjata nuklir atau memberikan informasi kepada negara-negara non-nuklir. Perjanjian ini juga dilakukan pada tahun 1968 antara Amerika, Uni Soviet maupun Inggris. Ketiga negara ini berusaha untuk tidak melakukan uji coba lagi dan tidak memberikan informasi mengenai nuklir kepada negara-negara lain. Selain itu juga diselenggarakan perjanjian SALT. Perjanjian SALT ini adalah perjanjian antara Amerika dan Uni Soviet untuk mengadakan perundingan. Perundingan tersebut dilakukan melalui perundingan SALT atau Strategi Arm Elimination Talks atau perundingan pembatasan persenjataan strategis. Persenjataan strategis di sini termasuk nuklir maupun bom hidrogen yang meliputi SALT 1, SALT 2. Perundingan SALT 1 ini berlangsung pada tanggal 17 November 1969 di Helsinki, Finlandia. Kemudian perjanjian selanjutnya adalah perjanjian START. Perjanjian START adalah perjanjian pengurangan senjata strategis atau strategi Arm Reduction Treaty. Perjanjian ini dilangsungkan pada tahun 1982, berisi kesepakatan untuk memusnahkan senjata nuklir yang berdaya jarak menengah. Dan upaya yang terakhir adalah perjanjian ASEAN WFZ. Perjanjian ini adalah perjanjian kawasan bebas senjata nuklir di Asia Tenggara atau South Asian Nuclear Weapon Free Zone.
Perjanjian ini ditandatangani di Bangkok, Thailand tahun 1995. Persetujuan ini menjamin keamanan internasional khususnya di kawasan Asia Tenggara dari senjata nuklir. Kesimpulannya, yang dilakukan kedua negara, Amerika maupun Uni Soviet, untuk meredakan konflik Perang Dingin ini ada perjanjian Sian-WFZ, perjanjian START, perjanjian SALT 1 dan 2, kemudian perjanjian non-proliferasi nuklir. Nah, setelah beberapa upaya yang dilakukan oleh berbagai negara untuk meredakan konflik Perang Dingin ini, nah bagaimana akhir terjadinya Perang Dingin ini? Akhir Perang Dingin ini diawali karena kekalahan atau kehancuran dari salah satu negara adidaya, yaitu Uni Soviet. Nah, kenapa Uni Soviet kok bisa terpecah pada akhirnya dan mengalami kekalahan dalam Perang Dingin ini? Hal ini disebabkan karena ada beberapa peristiwa perubahan yang terjadi di Uni Soviet. Antara lain adalah gerakan reformasi yang dilakukan oleh Mikhail Gorbachev. Mikhail Gorbachev ini adalah presiden yang berkuasa di Uni Soviet awalnya sebagai sekretaris jenderal Partai Komunis pada tahun 1985. Beliau ini tercatat yang pertama kali mengubah wajah dunia dalam hal ledakan konflik Perang Dingin. Saat memerintah, Gorbachev ini berusaha mereformasi Uni Soviet menjadi negara yang lebih demokratis. Padahal kita ketahui Uni Soviet pada waktu itu sedang melancarkan atau menyebarkan paham komunis, tetapi malah Gorbachev ingin mereformasi Uni Soviet agar lebih demokrasi. Kemudian membuat beberapa perjanjian internasional dan melakukan gerakan yang secara harfiah mengakhiri Perang Dingin, meskipun harus ditebus dengan runtuhnya Uni Soviet menjadi 16 negara yang berbeda. Jadi Gorbachev ini bagi dunia adalah pahlawan karena berhasil menghentikan Perang Dingin. Tapi bagi bangsa Rusia sendiri, Gorbachev ini menjadi istilahnya ya tersiderai karena pada masa pemerintahannya Rusia ini runtuh dan beberapa negara melepaskan diri dari Uni Soviet. Ada beberapa program yang dikeluarkan oleh Gorbachev dalam reformasi Rusia. Salah satunya adalah konsep perestroika atau restrukturisasi, dan glasnost adalah konsep keterbukaan untuk melawan ketertutupan yang mengelilingi kerja pemerintahan Rusia. Nah, akhir Perang Dingin selanjutnya ini juga terjadi ketika adanya perpecahan di negara-negara satelit di Uni Soviet. Runtuhnya Uni Soviet ini diawali dari beberapa negara yang tergabung ini melepaskan diri. Nah, runtuhnya ini terjadi pada tanggal 25 Desember 1991. Penyebabnya adalah keragaman budaya. Jadi beberapa negara yang tergabung di Uni Soviet itu memiliki budaya yang berbeda dengan Uni Soviet, sehingga tidak bisa menjadi sebuah negara yang bersama. Kemudian Uni Soviet ini juga menerapkan sistem pemerintahan totaliter, sehingga membuat negara-negara satelit tidak bisa berkembang, harus ikut perintah dari negara pusat. Ini yang membuat negara tersebut yang akhirnya ingin melepaskan diri. Kemudian adalah kemiskinan di beberapa negara satelit karena tidak bisa berkembang tadi. Kemudian bubarnya Pakta Warsawa
keempat adalah kegagalan program Perestroika, kelima adalah munculnya program Glasnost dan demokrasi di Uni Soviet. Selain itu, akhir Perang Dingin ini juga diwarnai dengan bersatunya kembali negara Jerman. Pada bulan Agustus 1989, pemerintahan yang reformis Hungaria menghilangkan peraturan ketat di perbatasan dengan Australia, dan pada September lebih dari 13.000 warga Jerman Timur bisa melarikan diri melalui Hungaria, dan bisa jutaan warga Jerman tersebut berbondong-bondong untuk pergi ke pos perbatasan yang kemudian dibuka oleh para penjaga perbatasan. Setelah itu banyak warga Jerman baik barat maupun timur berani untuk merusak tembok Berlin. Dan pada tanggal 3 Oktober 1990, daerah Republik Demokratis Jerman atau Jerman Timur ini digabungkan ke dalam Republik Federal Jerman Barat. Selepas pemilihan umum bebas pertama di Jerman pada tanggal 18 Maret 1990. Akhir Perang Dingin ini juga ditandai dengan beberapa perjanjian antara negara adidaya Amerika maupun Uni Soviet. Perundingan tersebut melalui SALT atau perundingan perbatasan persenjataan strategis yang meliputi SALT 1, SALT 2. Perundingan SALT 1 ini berlangsung di Finlandia. Hasil perundingan SALT 1 ditandatangani oleh Presiden Richard Nixon dan Leonid Brezhnev dari Uni Soviet. Perundingan SALT 2 berlangsung pada bulan November di Jenewa, Swiss. Hasil perundingan ini ditandatangani oleh pimpinan Amerika Jimmy Carter dan Uni Soviet Leonid Brezhnev pada 18 Juni 1979 di Wina, Australia. Kesimpulannya, akhir Perang Dingin ini ditandai oleh beberapa peristiwa. Antara lain adalah gerakan reformasi Mikhail Gorbachev, perpecahan negara-negara satelit di Uni Soviet, bersatunya kembali negara-negara Jerman, yaitu negara Jerman Barat maupun Jerman Timur. Kemudian yang terakhir adalah adanya perjanjian antar negara adidaya untuk meredakan Perang Dingin. Terima kasih sudah menyimak video ini. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.